Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ridha terhadap ketentuan Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. 1. Definisi ridha terhadap ketentuan Allah. A. Makna bahasa dan istilah ridha. Secara bahasa, ridha, ar-ridha berasal dari kata radhiya, yarda, ridhan yang berarti senang, menerima, atau puas tanpa ada rasa keberatan. Secara istilah dalam tasawuf, ridha adalah kondisi hati yang sepenuhnya menerima segala ketentuan Allah tanpa keluhan atau penolakan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha adalah puncak dari tauhid dan keimanan sejati. Ridha bukan hanya menerima takdir Allah, tetapi juga merasakan ketenangan, kedamaian, dan bahkan kebahagiaan dalam setiap ketentuannya. B. Ridha sebagai salah satu derajat spiritual yang tinggi. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ridha bukanlah sekadar kesabaran, sabar, tetapi lebih tinggi daripada itu. Sabar berarti menahan diri dari mengeluh dan tetap berusaha menerima ketentuan Allah. Ridha berarti menerima takdir Allah dengan penuh kerelaan, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan di dalam hati. Ridha adalah ketika hati seseorang selaras dengan kehendak Allah, tanpa ada penolakan atau keluhan, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Futuh Al-Ghaib. C. Hakikat ridha dalam kehidupan seorang mukmin. Ridha bukan berarti seorang hamba tidak lagi berusaha atau tidak berdoa agar keadaannya membaik. Ridha adalah menerima apapun yang terjadi sebagai keputusan terbaik dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki ridha akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah tanpa merasa gelisah, tidak menyalahkan keadaan atau takdir dalam setiap musibah yang menimpanya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, baik sedikit maupun banyak, tidak menuntut sesuatu di luar kehendak Allah, karena yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. D. Hubungan ridha dengan tauhid dan tawakal. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ridha adalah buah dari tauhid yang murni dan tawakal yang sempurna. Tauhid yang murni membuat seseorang yakin bahwa tidak ada kejadian di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah. Tawakal yang sempurna membuat seseorang berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan, tanpa rasa khawatir atau takut. Ridha adalah ketika seorang hamba tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi menggantinya dengan "Ini adalah kehendak Allah, dan aku menerimanya dengan ikhlas." E. Perumpamaan ridha menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan ridha dengan beberapa perumpamaan. 1. Seperti air yang tenang. Orang yang ridha hatinya sejuk, tidak bergejolak dan tidak terganggu oleh perubahan keadaan. 2. Seperti mayit di tangan seorang pemandi jenazah. Hamba yang ridha menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana mayit yang tidak memiliki kehendak sendiri di hadapan pemandi jenazah. 3. Seperti bayi dalam gendongan ibunya. Ia percaya penuh kepada Allah sebagaimana bayi yang merasa aman dalam dekapan ibunya. 2. Hakikat ridha menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa ridha adalah keadaan hati yang menerima segala ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. Ridha bukan sekadar pasrah tanpa usaha, tetapi bentuk kepatuhan tertinggi seorang hamba terhadap kehendak Allah, dengan keyakinan bahwa segala yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Ridha bukan sekadar kesabaran, sabar. Karena dalam sabar masih terdapat perasaan menahan diri dari keluhan, sedangkan dalam ridha, hati benar-benar merasa tenang dan puas dengan ketentuan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan ridha sebagai cahaya dalam hati
yang membuat seseorang selalu merasa tenteram dalam keadaan apapun. Lautan yang luas, di mana segala ujian datang tetapi tidak menggoyahkan kedamaian batin. Pintu menuju hakikat tauhid, karena dengan ridha, seseorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dengan keyakinan penuh. Ridha adalah ketenangan hati dalam menerima segala ketentuan Allah, tanpa keluhan atau keberatan. Seorang hamba yang ridha akan selalu melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik itu kesulitan, musibah, atau keberlimpahan nikmat. Ia tidak sekadar menerima, tetapi juga merasa bahagia dengan apapun yang Allah tetapkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah ketika hatimu tetap tenang saat diuji, sebagaimana ia tenang saat diberi nikmat. Ridha bukan hanya diam, tetapi juga lapang dada terhadap segala ketentuannya. Ridha adalah puncak ketawakalan seorang hamba. Orang yang ridha tidak akan pernah merasa kecewa, karena ia meyakini bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ridha bukan sekadar menerima takdir, tetapi juga menyambutnya dengan hati yang lapang dan penuh rasa cinta kepada Allah. Ketiga, ridha sebagai puncak keimanan dan kedekatan dengan Allah. Ridha merupakan tanda bahwa seorang hamba telah mencapai tingkat tertinggi dalam keimanan dan tawakal. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ridha adalah buah dari ma'rifah, pengenalan mendalam terhadap Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin besar kerelaannya menerima ketentuannya, baik yang menyenangkan maupun yang tampak berat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ridha adalah makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah. Ridha bukan sekadar menerima takdir tanpa protes, tetapi juga mencintai dan menyambut segala ketentuannya dengan hati yang lapang. Seorang hamba yang mencapai ridha sejati tidak lagi melihat kebahagiaan dan penderitaan sebagai dua hal yang berbeda, tetapi memandang keduanya sebagai anugerah dari Allah yang harus diterima dengan penuh ketundukan dan rasa syukur. A. Definisi ridha sebagai puncak keimanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendefinisikan ridha sebagai keadaan ketundukan total kepada Allah tanpa ada perasaan keberatan di dalam hati. Ridha adalah ketika seorang hamba tidak menginginkan sesuatu di luar apa yang telah Allah tetapkan, karena ia yakin bahwa apapun yang datang dari Allah adalah yang terbaik baginya. Beliau berkata, seorang hamba yang telah mencapai puncak ridha tidak lagi merasa keberatan dengan ketetapan Allah. Ia tidak mencari selainnya, tidak menyesali apa yang telah terjadi, dan tidak khawatir tentang apa yang akan datang. Hatinya lah yang telah menemukan ketenangan di hadapan Rabb-Nya. Ridha adalah bukti dari tauhid yang sempurna, karena seseorang yang ridha berarti telah meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan kebijaksanaannya. B. Kedekatan dengan Allah melalui ridha. Ridha adalah pintu menuju kedekatan sejati dengan Allah, maqam al-qurb. Ketika seorang hamba mencapai makam ini, ia tidak lagi bergantung kepada dunia atau makhluk, tetapi hanya kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, radliyallahu anhum, wa radlu anha, dalikal fauzul azim. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kedekatan dengan Allah tidak bisa dicapai dengan amalan lahiriah semata, tetapi dengan kebersihan hati yang penuh dengan ridha. Jika seseorang masih merasa kecewa atau protes terhadap ketentuannya, berarti ia belum benar-benar dekat dengan Allah. Beliau berkata, jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka hilangkan keinginanmu sendiri dan gantilah dengan keinginannya. Jangan biarkan hatimu resah atas apa yang telah Allah tetapkan, karena itu adalah hijab antara engkau dan-Nya. C. Tanda-tanda seorang hamba yang telah mencapai ridha. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan beberapa tanda seseorang yang telah mencapai makam ridha. 1. Tidak mengeluh dalam kesulitan dan tidak berlebihan dalam kegembiraan. Ia menerima segala keadaan dengan tenang, tanpa merasa berat hati atau kecewa. 2. Tidak bergantung pada makhluk. Ia hanya berharap kepada Allah dan tidak menggantungkan kebahagiaannya pada manusia atau dunia. 3. Memiliki keyakinan bahwa semua yang Allah tetapkan adalah kebaikan. Ia tidak lagi mempertanyakan ketetapan Allah dan yakin bahwa segala sesuatu memiliki hikmah. 4.
Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ia melihat ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai kesulitan. 4. Perbedaan antara ridha dan sabar. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha dan sabar adalah dua makam spiritual yang penting dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Keduanya berkaitan erat, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam cara seorang hamba menghadapi takdir Allah. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan tetap teguh menghadapi ujian. Sedangkan ridha adalah menerima dengan hati yang lapang dan penuh ketenangan terhadap segala ketentuan Allah. Ridha merupakan makam yang lebih tinggi daripada sabar, karena dalam ridha seseorang tidak hanya bertahan dalam menghadapi ujian, tetapi juga menikmati dan mencintai ketentuan Allah, tanpa ada sedikit pun keberatan dalam hatinya. A. Definisi sabar dan ridha. Sabar, bertahan dalam ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendefinisikan sabar sebagai menahan diri dari rasa tidak puas terhadap ketentuan Allah, tetap berusaha mencari solusi dalam batas yang diperbolehkan, serta tidak mengeluh kepada makhluk. Seorang hamba yang bersabar mungkin masih merasakan kesulitan dalam hatinya, tetapi ia tidak membiarkan kesulitan itu menguasainya. Beliau berkata, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah di hadapan makhluk dan hanya mengadu kepada Allah. Seseorang yang sabar akan tetap teguh menghadapi cobaan, tetapi hatinya mungkin masih merasakan beban dari ujian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri wasyalah, innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ridha, menerima dengan lapang dada. Ridha, di sisi lain, adalah keadaan hati yang menerima semua ketentuan Allah dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Ridha bukan hanya bertahan dalam ujian, tetapi juga mencintai ujian tersebut sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah puncak dari sabar. Jika seorang hamba telah mencapai ridha, maka hatinya tidak lagi merasakan kepedihan atau kesulitan dari ujian. Ia melihat setiap ketetapan Allah sebagai anugerah dan tidak menginginkan sesuatu selain apa yang telah Allah tentukan untuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Radliyallahu anhum wa radlu anh, zalikal fawzul azim. Radliyallahu anhum wa radlu anha, zalikal fawzul azim. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Hadis Rasulullah, barang siapa ridha dengan keputusan Allah, maka Allah pun akan meridainya. Hadis riwayat Tirmidzi. C. Sabar sebagai jalan menuju ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sabar adalah jembatan menuju ridha. Tidak semua orang dapat langsung mencapai ridha, tetapi mereka harus melalui tahap sabar terlebih dahulu. Beliau berkata, jangan mengira bahwa ridha dapat dicapai tanpa melalui sabar. Sabar adalah awal dari perjalanan, dan ridha adalah tujuannya. Ketika seorang hamba bersabar, Allah akan membukakan pintu ridha baginya, hingga akhirnya ia tidak lagi merasa berat atas segala ketetapannya. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin pada awalnya bersabar dengan tetap berusaha mencari solusi dan tidak mengeluh kepada orang lain. Namun, ketika ia sudah mencapai makam ridha, ia tidak hanya bersabar, tetapi juga merasa tenang dan yakin bahwa kehilangan pekerjaan tersebut adalah ketentuan terbaik dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa sabar dan ridha adalah dua makam yang berbeda dalam perjalanan menuju Allah. Sabar adalah ketika seseorang menahan diri dan tetap teguh dalam menghadapi ujian, meskipun hatinya masih merasakan beban. Ridha adalah ketika seseorang menerima ketetapan Allah dengan sepenuh hati dan tanpa sedikit pun rasa berat. Sabar adalah makam yang wajib bagi setiap mukmin, sedangkan ridha adalah makam yang lebih tinggi, yang hanya dicapai oleh mereka yang telah menghapus keinginan diri sendiri dan menggantikannya dengan keinginan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihat, jika engkau ingin mencapai ridha, maka belajarlah untuk bersabar, karena sabar adalah permulaan jalan
dan ridha adalah tujuan akhir yang akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Kelima tingkatan ridha terhadap ketentuan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah bukan sekadar menerima nasib tanpa perlawanan, tetapi sebuah makam spiritual tinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah menguasai nafsunya dan memahami hakikat tauhid. Ridha bukan hanya soal menerima ketentuan Allah, tetapi juga mencintai, menikmati, dan merasa tenang dalam setiap keadaan yang telah Allah tetapkan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ridha memiliki tingkatan-tingkatan yang menunjukkan sejauh mana seseorang telah mencapai pemahaman dan pengamalan sejati terhadap konsep ini. A. Ridha pada tingkatan umum, ridha awal. Tingkatan ini adalah level dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Ridha di tingkat ini berarti menerima ketentuan Allah tanpa menentangnya, meskipun masih ada perasaan berat dalam hati. Ciri-ciri ridha pada tingkatan awal: tidak mengeluh kepada manusia, tetapi mungkin masih merasakan ketidaknyamanan di hati. Memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, tetapi masih berharap agar keadaan berubah. Tetap beribadah dan berusaha meskipun menghadapi ujian yang berat. Contoh, seorang yang kehilangan pekerjaannya menerima keadaan tersebut sebagai takdir Allah, tetapi masih merasa sedih dan berusaha mencari pekerjaan lain tanpa menyalahkan Allah atau merasa putus asa. B. Ridha pada tingkatan menengah, ridha hakiki. Pada level ini, seseorang tidak hanya menerima ketentuan Allah, tetapi hatinya mulai merasa tenang dan lapang dengan segala yang terjadi. Ia tidak lagi merasakan kepedihan yang mendalam atas musibah, karena hatinya telah memahami bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah yang pasti mengandung hikmah. Ciri-ciri ridha pada tingkatan menengah: tidak hanya menerima, tetapi mulai menyukai ketentuan Allah. Tidak mudah terguncang oleh peristiwa duniawi, baik itu musibah maupun nikmat. Memandang segala sesuatu dengan kacamata iman, sehingga tidak mengeluh dan tidak terlalu bergembira terhadap dunia. Contoh, seseorang yang sakit menerima penyakitnya dengan lapang dada. Ia tidak hanya bersabar, tetapi juga merasa yakin bahwa sakitnya adalah sarana untuk menghapus dosa dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau telah mencapai makam ridha ini, maka dunia tidak lagi memiliki pengaruh terhadap hatimu. Tidak ada lagi kesedihan berlebihan atas kehilangan, dan tidak ada kegembiraan berlebihan atas sesuatu yang diberikan kepadamu." C. Ridha pada tingkatan tertinggi, ridha sejati, ridha makam tertinggi. Ini adalah tingkatan tertinggi dari ridha, yang hanya dicapai oleh para wali, orang-orang yang telah sepenuhnya melebur dalam kehendak Allah. Di tingkatan ini, seseorang tidak lagi memiliki kehendak pribadi. Semua keinginannya telah selaras dengan kehendak Allah. Ciri-ciri ridha pada tingkatan tertinggi: tidak ada lagi rasa berat atau keinginan agar keadaan berubah. Hatinya selalu merasa damai dalam keadaan apapun. Tidak melihat perbedaan antara nikmat dan musibah, karena ia hanya melihat Allah dalam setiap kejadian. Tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. Contoh, seorang wali yang hidup dalam kemiskinan dan penuh cobaan, tetapi tetap bahagia, karena ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia tidak meminta rezeki lebih, tidak mengeluh, dan tidak memiliki keinginan selain apa yang Allah tetapkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha sejati adalah ketika engkau tidak menginginkan sesuatu selain Allah. Jika engkau masih berharap keadaan berubah, maka engkau belum mencapai makam ini. Ketika ridha telah menguasai hatimu, engkau akan merasa bahagia, bahkan di tengah cobaan yang paling berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, radliyallahu anhum, wa radlu anha, zalikal fawzul azim. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. D. Bagaimana meningkatkan tingkatan ridha? Untuk mencapai ridha sejati, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan beberapa langkah. 1. Menguatkan keimanan dan tauhid. Yakin bahwa semua yang terjadi berasal dari Allah dan merupakan ketetapannya yang terbaik. Tidak menyandarkan hati pada dunia, tetapi hanya kepada Allah. 2. Memperbanyak zikir dan doa. Dengan memperbanyak zikir, hati akan lebih tenang dan mudah menerima takdir Allah. Doa yang dianjurkan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah,
Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridha-Mu dan surga-Mu, serta aku berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka-Mu. 3. Meningkatkan kesabaran dan syukur. Kesabaran dalam menghadapi cobaan akan membawa hati menuju ridha. Selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu. 4. Melatih diri dengan menerima ketentuan Allah dalam hal kecil. Jika ada hal yang tidak sesuai keinginan, jangan langsung mengeluh, tetapi terima dengan baik. Biasakan hati untuk tidak terlalu berharap pada dunia, tetapi berharap hanya kepada Allah. 5. Mempelajari kehidupan orang-orang yang mencapai ridha. Membaca kisah para nabi dan wali yang mencapai makam ridha, seperti Nabi Ibrahim yang tetap ridha meskipun dilempar ke dalam api, atau Nabi Ayub yang tetap ridha meskipun diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ridha adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Ridha memiliki tingkatan-tingkatan yang menunjukkan seberapa dalam seseorang telah memahami dan menerima kehendak Allah. 1. Ridha awal. Menerima takdir tanpa menolak, meskipun hati masih merasa berat. Ridha hakiki. Menerima takdir dengan lapang dada dan tidak lagi merasa berat. 3. Ridha sejati, tidak memiliki keinginan pribadi, sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah, baik dalam kenikmatan maupun cobaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihat yang dalam. Ketahuilah bahwa orang yang mencapai ridha sejati tidak lagi mencari apapun selain Allah. Jika engkau ingin mencapai makam ini, maka belajarlah untuk bersabar, bersyukur, dan menyerahkan seluruh dirimu kepadanya. Karena orang yang ridha kepada Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. 6. Cara mencapai ridha terhadap ketentuan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah adalah makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ridha bukan hanya menerima takdir tanpa protes, tetapi juga merasa lapang, tenang, dan bahagia dengan segala keputusan Allah, baik yang tampak menyenangkan maupun yang terlihat menyulitkan. Namun, mencapai makam ridha bukan perkara mudah. Dibutuhkan latihan jiwa, pemahaman mendalam, serta perjuangan melawan hawa nafsu dan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara untuk mencapai ridha sejati terhadap ketentuan Allah. A. Memahami hakikat takdir dan ketentuan Allah. Langkah pertama untuk mencapai ridha adalah memahami bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmah yang sempurna. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan semua peristiwa, baik nikmat maupun musibah, telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Firman Allah, "Ma ashaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabim, min qabli an nabra'aha, inna zalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Hadis Rasulullah, ketahuilah bahwa jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesadaran ini akan membuat hati lebih mudah menerima segala ketentuan Allah. Jika seseorang tahu bahwa semua sudah tertulis dalam ketetapan Allah yang maha bijaksana, maka ia tidak akan mengeluh atau menyesali keadaan. B. Meningkatkan keimanan dan tauhid. Ridha terhadap ketentuan Allah hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki keimanan kuat. Jika seseorang masih ragu terhadap kebijaksanaan Allah, maka sulit baginya untuk mencapai ridha. Bagaimana meningkatkan keimanan? Memperbanyak tadabbur Al-Quran, merenungi ayat-ayat tentang ketentuan Allah, mempelajari nama dan sifat Allah, mengenal Allah sebagai Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Ar-Rahman, Maha Penyayang, akan membuat kita lebih percaya pada keputusannya, memperkuat keyakinan pada qada dan qadar,
Meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan dengan hikmah terbaik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang tidak mengenal Allah dengan baik akan selalu gelisah atas ketentuannya. Tetapi siapa yang mengenal Allah dengan hati yang yakin, ia akan menerima segala sesuatu dengan tenang dan penuh ridha. C. Mengendalikan hawa nafsu dan rasa ketidakpuasan. Salah satu penghalang utama dalam mencapai ridha adalah hawa nafsu yang selalu ingin sesuatu berjalan sesuai keinginan pribadi. Hawa nafsu seringkali tidak mau menerima kenyataan yang bertentangan dengan harapan dan keinginan duniawi. Langkah-langkah untuk mengendalikan hawa nafsu: melatih diri untuk tidak terlalu berharap kepada dunia. Dunia ini sementara, maka jangan terlalu bersandar padanya. Menghindari keluhan dan mengeluh kepada manusia. Setiap keluhan menunjukkan ketidakridaan terhadap Allah. Membiasakan diri untuk berkata Alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik dalam nikmat maupun musibah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin mencapai ridha, maka latihlah dirimu untuk tidak terlalu mencintai dunia. Karena orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada dunia akan selalu kecewa. D. Bersabar sebagai langkah awal menuju ridha. Sebelum seseorang mencapai makam ridha, ia harus terlebih dahulu memiliki sifat sabar. Ridha adalah makam yang lebih tinggi dari sabar, tetapi sabar adalah jalan untuk mencapainya. Perbedaan antara sabar dan ridha: sabar berarti menahan diri dari mengeluh dan tetap berusaha menerima keadaan dengan baik. Ridha berarti merasa senang dan bahagia dengan ketentuan Allah tanpa beban di hati. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang sabar menahan dirinya dari mengeluh, tetapi orang yang ridha tidak lagi merasakan kesulitan dan bahkan menikmati ujian, karena yakin itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. E. Memperbanyak zikir dan doa. Hati yang dipenuhi dengan zikir akan lebih mudah mencapai ridha, karena zikir menghubungkan hati dengan Allah. Zikir yang dianjurkan: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan surgamu, serta aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Firman Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd 28. F. Meneladani para nabi dan orang syalih. Para nabi dan orang-orang syalih adalah contoh terbaik dalam mencapai ridha. Mereka menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada kita, tetapi tetap berserah diri dan merasa bahagia dengan ketentuan Allah. Contoh teladan, Nabi Ibrahim tetap ridha meskipun diperintahkan menyembelih anaknya. Nabi Ayub bersabar dan ridha atas penyakitnya bertahun-tahun. Para wali Allah tidak terguncang oleh kehilangan duniawi karena hati mereka sudah ridha dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin mencapai ridha, belajarlah dari kehidupan para nabi dan wali Allah. Mereka tidak meminta dunia, tetapi hanya meminta Allah. Mencapai ridha terhadap ketentuan Allah adalah perjalanan spiritual yang memerlukan usaha dan latihan. Langkah-langkah utama untuk mencapai ridha adalah: 1. Memahami hakikat takdir dan ketentuan Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah dengan hikmah terbaik. 2. Meningkatkan keimanan dan tauhid. Semakin kuat keimanan, semakin mudah menerima ketentuan Allah. 3. Mengendalikan hawa nafsu dan ketidakpuasan. Jangan terlalu berharap pada dunia. 4. Bersabar sebagai langkah awal menuju ridha. Sabar adalah jalan menuju ketenangan. 5. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir membersihkan hati dari kegelisahan. 6. Meneladani para nabi dan wali Allah. Belajar dari kisah mereka untuk memahami hakikat ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup pembahasan ini dengan pesan, jika engkau ingin mencapai ridha, maka serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Jangan lagi melihat dirimu, tetapi lihatlah hanya Allah dalam setiap kejadian yang menimpamu. Karena orang yang ridha kepada Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. 7. Ciri-ciri orang yang ridha terhadap ketentuan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah adalah tanda dari kedewasaan spiritual dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ridha bukan hanya sekadar menerima takdir tanpa protes, tetapi juga merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Orang yang benar-benar mencapai makam ridha memiliki ciri-ciri khas yang membedakan mereka dari orang-orang yang masih terikat dengan dunia dan nafsu. Berikut ini adalah ciri-ciri utama orang yang ridha terhadap ketentuan Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. A. Hatinya tenang dalam segala keadaan. Orang yang ridha tidak terguncang oleh ujian, tidak berlebihan dalam kebahagiaan, dan tidak putus asa dalam kesulitan. Mereka memahami bahwa setiap ketentuan Allah memiliki hikmah dan datang dari kasih sayangnya. Firman Allah, Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati yang ridha adalah hati yang telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ia tidak bersedih atas kehilangan dan tidak terlalu bergembira atas sesuatu yang datang kepadanya. B. Tidak mengeluh dan tidak menyalahkan takdir. Orang yang benar-benar ridha tidak pernah mengeluh atas takdir yang menimpanya, baik dalam keadaan sakit, miskin, kehilangan, atau kesulitan lainnya. Mereka tidak menyalahkan Allah, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepadanya. Perbedaan antara orang yang ridha dan yang tidak ridha. Orang yang tidak ridha mengeluh, menyalahkan keadaan, merasa Allah tidak adil. Orang yang ridha bersyukur dalam semua keadaan, yakin ada hikmah di balik setiap kejadian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha tidak pernah berkata, seandainya aku tidak melakukan ini, pasti tidak akan terjadi demikian. Tetapi ia berkata, inilah ketetapan Allah, dan aku menerimanya dengan lapang dada. C. Tidak terikat dengan dunia dan harta. Orang yang ridha tidak terlalu mencintai dunia. Mereka memahami bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tujuan akhir. Ketika mendapatkan rezeki, mereka bersyukur tanpa terikat padanya. Ketika kehilangan sesuatu, mereka tetap bersyukur karena meyakini bahwa segalanya milik Allah. Sikap terhadap dunia, menggunakan harta untuk kebaikan, tetapi tidak bergantung padanya. Tidak merasa sombong jika kaya, dan tidak merasa hina jika miskin. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah ketika engkau tidak melihat dunia dengan hatimu. Dunia boleh ada di tanganmu, tetapi tidak boleh masuk ke dalam hatimu. D. Tidak takut kehilangan dan tidak rakus terhadap keuntungan. Orang yang ridha tidak takut kehilangan sesuatu, baik harta, jabatan, kesehatan, atau kehidupan itu sendiri. Mereka yakin bahwa setiap kehilangan adalah bagian dari ujian dan bentuk kasih sayang Allah untuk mendekatkan mereka kepadanya. Sikap orang yang ridha terhadap kehilangan, tidak panik atau putus asa saat mengalami musibah. Tidak berambisi berlebihan untuk mengumpulkan dunia, yakin bahwa Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha tidak takut miskin, tidak takut kehilangan, dan tidak takut mati. Ia tahu bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Allah. E. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Salah satu tanda utama orang yang ridha adalah mereka selalu bersyukur, baik dalam nikmat maupun dalam ujian. Mereka memahami bahwa nikmat adalah ujian, dan ujian adalah tanda cinta Allah. Contoh sikap syukur dalam berbagai keadaan. Saat diberi nikmat, menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Saat ditimpa musibah, menganggap musibah sebagai cara Allah menghapus dosa. Saat kehilangan sesuatu, mengingat bahwa dunia hanyalah sementara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha akan selalu berkata, Alhamdulillah dalam segala keadaan, karena ia yakin bahwa setiap keadaan adalah bagian dari kasih sayang Allah.
F. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, tawakal sejati. Orang yang ridha memiliki tawakal yang sempurna. Mereka tetap berusaha dan bekerja, tetapi hati mereka tidak bergantung pada usaha, melainkan hanya kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertawakal dengan benar: tidak cemas tentang masa depan, karena yakin rezeki datang dari Allah. Tidak khawatir dengan hasil usaha, karena yang penting adalah ikhtiar yang halal. Tidak sibuk memikirkan bagaimana nasibnya nanti, karena hatinya telah menyerah kepada Allah. Firman Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Janganlah engkau menggantungkan hatimu pada dunia, pekerjaan atau manusia. Gantungkanlah hatimu hanya kepada Allah, karena dialah satu-satunya tempat bersandar." Ridha terhadap apapun yang ditakdirkan Allah, baik atau buruk. Ridha bukan hanya menerima takdir yang menyenangkan, tetapi juga menerima dengan senang hati setiap takdir yang tampak buruk di mata manusia. Perbedaan antara orang biasa dan orang yang ridha: orang biasa senang jika mendapat nikmat, tetapi mengeluh jika mendapat musibah. Orang yang ridha tetap tenang dan bersyukur dalam semua keadaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mencapai makam tertinggi dalam ridha, maka jangan hanya ridha ketika Allah memberi nikmat, tetapi juga ridhalah ketika Allah menguji." Ridha terhadap ketentuan Allah adalah makam yang tinggi dan sulit dicapai tanpa usaha keras, latihan jiwa, dan keimanan yang kuat. Ciri-ciri utama orang yang ridha terhadap ketentuan Allah adalah: 1. Hatinya tenang dalam segala keadaan. 2. Tidak mengeluh dan tidak menyalahkan takdir. 3. Tidak terikat dengan dunia dan harta. 4. Tidak takut kehilangan dan tidak rakus terhadap keuntungan. 5. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. 6. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, tawakal sejati. 7. Ridha terhadap apapun yang ditakdirkan Allah, baik atau buruk. 8. Ridha dalam kesulitan dan kesenangan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha adalah salah satu makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ridha bukan hanya menerima takdir yang menyenangkan, tetapi juga menerima dengan hati yang lapang terhadap segala bentuk ujian yang Allah berikan. Ridha sejati adalah ketika seseorang tetap tenang dan berserah diri kepada Allah, baik dalam kesulitan maupun kesenangan. Jika seseorang hanya ridha saat mendapat nikmat tetapi mengeluh ketika diuji, maka ridha tersebut belum sempurna. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ridha harus hadir dalam dua keadaan: kesulitan dan kesenangan. A. Ridha dalam kesulitan. Ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Orang yang telah mencapai makam ridha tidak mengeluh saat diuji, tetapi menerima dengan keyakinan penuh bahwa semua datang dari Allah dan memiliki hikmah yang mendalam. Ciri-ciri orang yang ridha dalam kesulitan: tidak mengeluh atau meratap saat mengalami ujian, tetap bersyukur dan memuji Allah dalam keadaan sulit, memandang ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah, bukan hukuman, menerima takdir dengan hati yang lapang, tanpa perasaan marah atau kecewa. Firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Alladzina iza ashabathum mushibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang benar-benar ridha tidak melihat musibah sebagai penderitaan, tetapi melihatnya sebagai cara Allah mendekatkannya kepadanya. Jika engkau bersabar dalam kesulitan dan hatimu tetap bersandar kepada Allah, maka itu tanda hatimu telah mencapai maqam ridha. B. Ridha dalam kesenangan. Sebagaimana kesulitan adalah ujian, kenikmatan juga merupakan ujian dari Allah. Orang yang diberi kesenangan dan kelapangan dalam hidup harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kelalaian dan kesombongan. Ciri-ciri orang yang ridha dalam kesenangan: tidak sombong atau merasa lebih baik dari orang lain, tidak lalai dalam beribadah karena sibuk dengan kenikmatan dunia, menggunakan nikmat Allah untuk hal yang diridainya, menyadari bahwa semua kenikmatan adalah titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Firman Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika Allah memberikan dunia kepadamu, janganlah hatimu melekat padanya. Ridhalah kepadanya, bukan kepada dunia, karena sesungguhnya dunia adalah ujian, bukan tujuan. C. Bagaimana mencapai ridha dalam segala keadaan? Untuk mencapai makam ridha yang sempurna, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara. 1. Melatih hati untuk berserah kepada Allah. Ridha bukanlah sesuatu yang langsung muncul dalam diri seseorang. Hati harus dilatih agar selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah buah dari keyakinan yang sempurna kepada Allah. Jika engkau ingin ridha, maka kuatkan keyakinanmu bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah. 2. Memahami bahwa semua takdir pasti mengandung hikmah. Orang yang ridha meyakini bahwa setiap takdir Allah, baik atau buruk, pasti memiliki hikmah. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Jika mendapat kesulitan, ia bersabar. Firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. 3. Meningkatkan ibadah dan ketaatan. Orang yang ridha tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka lebih fokus pada ketaatan kepada Allah, baik dalam kondisi sulit maupun lapang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin mencapai ridha, maka sibukkanlah dirimu dengan ibadah. Karena orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah, tidak peduli apakah ia dalam keadaan miskin atau kaya. 4. Tidak terikat dengan dunia, baik dalam kesulitan maupun kesenangan. Orang yang ridha tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha tidak menangis karena kehilangan dunia dan tidak bersorak karena mendapat dunia. Ia hanya peduli dengan satu hal, keridhaan Allah. Ridha dalam kesulitan dan kesenangan adalah tanda kedewasaan spiritual seorang hamba. Ridha bukan hanya menerima takdir tanpa protes, tetapi juga merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam setiap ketetapan Allah. Ciri utama orang yang ridha dalam segala keadaan: tetap tenang dalam kesulitan dan tidak mengeluh, tidak sombong dalam kesenangan dan tetap bersyukur, selalu berserah diri kepada Allah dalam segala situasi, tidak terikat dengan dunia dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. 9. Cara menanamkan ridha dalam hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha adalah makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ridha bukan sekadar menerima takdir Allah, tetapi juga menerima segala ketetapannya dengan penuh ketenangan, tanpa rasa gelisah, marah, atau kecewa. Namun, mencapai ridha bukan perkara mudah. Hati manusia sering dipenuhi keinginan, ambisi, dan keterikatan dengan dunia.
Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara untuk menanamkan ridha dalam hati, agar seorang hamba benar-benar bisa merasakan ketenangan dalam setiap keadaan yang Allah tetapkan. A. Memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu dari Allah. Ridha hanya bisa tumbuh dalam hati yang meyakini bahwa semua ketentuan berasal dari Allah dan pasti mengandung hikmah. Firman Allah, "Ma ashaba min mushibatin illa bi'iznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah buah dari keyakinan. Jika engkau benar-benar yakin kepada Allah, maka engkau tidak akan menyesali sesuatu yang hilang dan tidak akan terlalu gembira dengan sesuatu yang datang. Cara memperkuat keyakinan: perbanyak tadabbur Al-Quran untuk memahami bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Mengingat bahwa dunia hanyalah tempat ujian dan akhirat adalah tujuan yang hakiki. Menyadari bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. B. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi takdir. Ridha tidak akan muncul dalam hati yang mudah mengeluh dan berputus asa. Oleh karena itu, sabar adalah kunci untuk mencapai ridha. Firman Allah, "Qul ya ibadilladzina amanu ttaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardulullahi wasi'ah. Innama yuwaffas syabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, latihlah dirimu dengan sabar, karena kesabaran adalah jembatan menuju ridha. Jika engkau telah terbiasa bersabar, maka hatimu akan perlahan-lahan menerima setiap ketetapan Allah dengan penuh ketenangan. Cara melatih kesabaran: jangan tergesa-gesa dalam bertindak atau merespon keadaan. Latih diri untuk tetap tenang saat menghadapi musibah atau kegagalan. Selalu ingat bahwa setiap cobaan memiliki batas waktu dan akan berlalu. C. Menghilangkan keinginan yang berlebihan terhadap dunia. Orang yang terlalu mencintai dunia akan sulit mencapai ridha. Semakin seseorang terikat dengan dunia, semakin sulit ia menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya. Firman Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu, walahwu wazinatu watafakhurum, bainakum watakatsurun, fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau ingin hatimu ridha, maka bebaskan dirimu dari ketergantungan pada dunia. Engkau boleh memiliki dunia, tetapi jangan biarkan dunia memiliki hatimu. Cara mengurangi keterikatan dengan dunia: sadari bahwa dunia hanyalah sementara, dan semua yang dimiliki bisa hilang kapan saja. Jangan terlalu menginginkan sesuatu hingga membuat hati tidak tenang. Biasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam urusan dunia. D. Memperbanyak doa dan munajat kepada Allah. Hati manusia tidak bisa berubah kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ridha adalah langkah penting dalam menanamkan ridha dalam hati. Doa yang diajarkan Rasulullah, "Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa cukup dengan pemberianmu, hati yang selalu ridha dengan ketetapanmu, dan lisan yang selalu bersyukur kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketuklah pintunya dengan doa dan tangisan. Jika engkau ingin hatimu ridha, mintalah kepadanya, karena dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Cara memperbanyak doa: berdoa setiap selesai sholat, agar Allah memberikan hati yang ridha. Memohon ampunan dan kelembutan hati, agar tidak mudah mengeluh. Menghafalkan dan mengamalkan doa-doa tentang ridha. E. Memperbanyak zikir dan mengingat kebesaran Allah.
Zikir adalah cara untuk menenangkan hati dan mengingat bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Firman Allah, "Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub," yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika hatimu dipenuhi keluhan, sibukkanlah dengan zikir, karena zikir akan menghapus kegelisahan dan menggantinya dengan ketenangan." Zikir yang bisa diamalkan untuk menanamkan ridha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. F. Memandang setiap takdir sebagai kasih sayang Allah. Orang yang ridha selalu melihat hikmah dalam setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Firman Allah, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ridha adalah ketika engkau tidak lagi mempertanyakan keputusan Allah, tetapi menerimanya dengan hati yang lapang, karena engkau yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagimu." Cara memandang takdir sebagai kasih sayang Allah. Yakin bahwa setiap cobaan adalah bentuk pendidikan dari Allah. Sadari bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Percaya bahwa setiap kesulitan akan membawa kebaikan di baliknya. Menanamkan ridha dalam hati adalah proses yang membutuhkan usaha dan latihan terus-menerus. Dengan memperkuat keyakinan, meningkatkan kesabaran, mengurangi keterikatan pada dunia, memperbanyak doa dan zikir, serta memandang setiap takdir sebagai kasih sayang Allah, seorang hamba akan lebih mudah mencapai makam ridha. Ciri utama orang yang memiliki hati yang ridha, tidak mengeluh atau protes terhadap ketetapan Allah, tetap bersyukur dalam keadaan sulit maupun lapang, tenang menghadapi setiap ujian, karena yakin ada hikmah di baliknya. Ke-10 kisah dan contoh ridha dalam kehidupan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah bukan sekadar teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ridha adalah kondisi hati yang menerima setiap takdir Allah dengan penuh ketenangan, tanpa keluhan, dan tanpa protes. Beliau sering menekankan bahwa para nabi, para wali, dan orang-orang saleh adalah teladan terbaik dalam mewujudkan ridha. Mereka menghadapi ujian berat dalam hidup, namun tetap bersikap tenang, berserah diri, dan menerima dengan sepenuh hati bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Berikut beberapa kisah dan contoh nyata tentang ridha dalam kehidupan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. A. Kisah Nabi Ayyub, ridha dalam ujian berat. Firman Allah, "Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyadudlurru, wa anta arhamur rahimin." Ingatlah, Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya 83. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dulurriw, wa atainahu ahlahu, wa mitslahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Quran Surah Al-Anbiya 84. Pelajaran dari kisah Nabi Ayyub.
Nabi Ayub kehilangan kesehatan, harta, dan keluarganya, tetapi tetap bersabar dan ridha. Ia tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan keputusan Allah. Karena ridha dan kesabarannya, Allah mengangkat derajatnya dan mengembalikan segala nikmat kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin melihat contoh ridha, lihatlah Nabi Ayub. Ia tidak menuntut Allah untuk menghilangkan ujiannya, tetapi tetap tenang dan menerima semuanya dengan penuh ketulusan." B. Kisah Nabi Ibrahim. Ridha dalam pengorbanan. Firman Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin." Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, ia ridha terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, Ismail. Nabi Ismail juga ridha terhadap keputusan Allah, meskipun itu berarti nyawanya harus dikorbankan. Karena keikhlasan dan keridaan mereka, Allah menggantinya dengan seekor domba dan menjadikan peristiwa ini sebagai syariat kurban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha tidak lagi memikirkan kehendaknya sendiri. Ia hanya melihat perintah Allah dan menerimanya dengan hati yang lapang. Cerita kisah seorang wali yang ridha dalam kemiskinan. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada seorang wali Allah, "Bagaimana engkau bisa tetap tenang dalam kemiskinan dan penderitaan?" Wali itu menjawab, "Aku telah menyerahkan hatiku kepada Allah. Jika Allah menghendaki aku kaya, aku bersyukur. Jika Allah menghendaki aku miskin, aku bersabar. Jika Allah menghendaki aku hidup, aku ridha. Jika Allah menghendaki aku mati, aku pun ridha. Tidak ada lagi keinginanku, kecuali apa yang Allah tetapkan untukku." Pelajaran dari kisah ini, ridha berarti tidak mempersoalkan keadaan, tetapi menerima dengan tenang. Seorang wali yang ridha tidak merasa kecewa dengan dunia, karena hatinya hanya tertuju kepada Allah. Ridha membuat seseorang tetap damai, meskipun dalam keadaan sulit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha adalah mereka yang tidak lagi berkeluh kesah kepada makhluk. Hatinya telah pasrah kepada Allah, dan apapun yang terjadi, ia melihatnya sebagai anugerah darinya. Depi kisah ulama yang ridha terhadap fitnah dan ujian. Seorang ulama besar pada zamannya pernah difitnah dan dipenjara selama bertahun-tahun. Saat ditanya, mengapa ia tidak merasa marah atau dendam, ia menjawab, "Aku telah menyerahkan urusanku kepada Allah. Jika Allah menghendaki aku dipenjara, maka aku pun ridha. Jika Allah menghendaki aku dibebaskan, aku pun ridha. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagiku." Pelajaran dari kisah ini, ridha berarti tetap tenang dalam menghadapi ujian tanpa membenci orang lain. Ridha berarti percaya bahwa setiap musibah adalah bagian dari rencana Allah. Ridha membuat seseorang tetap bahagia, meskipun dunia memperlakukannya dengan kejam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ridha tidak akan terguncang oleh fitnah atau hinaan manusia. Hatinya hanya melihat Allah sebagai penentu segalanya. Ridha dalam kehidupan sehari-hari. Ridha bukan hanya untuk para nabi dan wali, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ridha dalam kehidupan sehari-hari. Ridha dalam rezeki. Tidak mengeluh jika pendapatan sedikit, karena yakin rezeki datang dari Allah. Ridha dalam ujian kesehatan. Tidak marah kepada Allah jika sakit, tetapi tetap bersyukur dan mencari hikmahnya. Ridha dalam pernikahan. Tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, tetapi menerima dengan ikhlas sebagai takdir Allah. Ridha dalam pekerjaan. Tidak iri dengan karier orang lain, tetapi tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ridha dalam kehilangan. Tidak bersedih berlarut-larut saat kehilangan sesuatu, karena yakin Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ridha adalah ketika hatimu tidak lagi merasa kecewa dengan apa yang luput darimu, dan tidak merasa terlalu bangga dengan apa yang telah engkau peroleh. Engkau hanya melihat Allah dalam segala sesuatu.
Ridha adalah makam tertinggi dalam keimanan. Orang yang ridha tidak lagi mempersoalkan dunia, karena hatinya hanya tertuju kepada Allah. Ia menerima semua ketetapan Allah dengan lapang dada, baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan. Pelajaran dari kisah-kisah ridha. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima hasilnya dengan ikhlas. Ridha membawa ketenangan hati dalam setiap keadaan. Orang yang ridha tidak lagi mengeluh, karena hatinya yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Ridha terhadap ketentuan Allah adalah puncak dari keimanan dan tanda bahwa seseorang telah mencapai ketenangan hakiki dalam hidupnya. Ridha bukan sekadar menerima dengan pasrah, tetapi juga merasa bahagia dengan keputusan Allah. Dengan ridha, hati menjadi lapang, jiwa menjadi damai, dan hidup menjadi penuh berkah. Ridha terhadap ketentuan Allah adalah bukti ketakwaan sejati. Seorang hamba yang ridha akan selalu merasa tenang dan damai, karena ia yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah yang terbaik baginya. Dengan mencapai ridha, seseorang telah memasuki derajat tertinggi dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Demikian sebuah narasi tentang ridha terhadap ketentuan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.